Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Guru. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar masih di tema 1, tapi di subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman, muatan bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, anak-anak diharapkan dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf? Pada video sebelumnya, Bu Sasmita sudah menjelaskan bagaimana caranya menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan kembali bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimana caranya kita bisa menemukan gagasan pokok? Ya, benar sekali. Gagasan pokok bisa kita temukan pada kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung bisa kita temukan pada kalimat penjelas. Jika anak-anak sudah bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, mari kita belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Sebelum anak-anak menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, anak-anak harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus membaca paragraf dengan seksama dan teliti ya. Kemudian, yang kedua, kalian cermati kalimat dari awal sampai akhir kalimat di dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf tersebut. Yang keempat, gagasan pokok yang sudah anak-anak tentukan dapat ditulis pada bagian atas ataupun bagian tengah dari diagram yang akan kalian buat. Yang kelima, gagasan pendukungnya dapat kalian tulis pada bagian samping ataupun bagian bawah dari gagasan pokok tersebut. Agar lebih jelas, ayo kita latihan bersama. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat buku pada halaman 25. Di sini sudah ada salah satu contoh paragraf yang bisa kita pakai sebagai contoh untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan menuliskannya dalam bentuk diagram. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Setelah anak-anak membaca paragraf tadi, kita sekarang bisa menentukan gagasan pokoknya. Yang manakah gagasan pokoknya? Iya, benar sekali. Gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Nah, gagasan pokok ini kita tuliskan pada bagian tengah ataupun pada bagian atas dari diagram yang akan kita buat. Nah, sekarang kita akan menentukan gagasan pendukung. Yang manakah gagasan pendukungnya? Iya, benar sekali. Gagasan pendukung yang pertama dapat kita tulis di bawah gagasan pokoknya. Bunyinya, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Kemudian, gagasan pendukung yang kedua dapat kalian tulis pada samping kanan gagasan pokok dengan bunyi, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Gagasan pendukung yang terakhir dapat kalian tulis di sebelah kiri gagasan pokok dengan bunyi bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, itu tadi cara menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Kalian bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, anak-anak,
Mudah kan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian dituliskan dalam bentuk diagram? Sekarang giliran anak-anak belajar di rumah menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk diagram ya. Nah, anak-anak, sekarang buka buku kalian halaman 26. Di sini sudah ada sebuah paragraf. Kemudian kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kemudian tulislah dalam bentuk diagram pada buku latihan. Nanti setelah selesai, jangan lupa difoto ya. Kemudian diunggah ke Google Classroom. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan diri. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!